Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5 di SD Bangun Jiwa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang bahagia. Tetap semangat dalam belajar PJOK. Nah, pada kesempatan kali ini Pardi akan menyampaikan tentang materi berkaitan dengan atletik. Apakah itu atletik? Apakah ada yang sudah tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang atletik, namun materi kita adalah kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan lompat jauh dan lempar turbo. Oke, sudah siap? Jika sudah siap, silahkan seperti biasa, silahkan siapkan buku catatan PJOK-nya. Oke, jika sudah siap, let's go! Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya kalian dapat menjelaskan, mendeskripsikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat, serta mendarat pada olahraga lompat jauh. Apakah sudah pernah kalian melakukan lompat jauh? Oke, sudah ya. Kemudian menjelaskan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada olahraga lempar roket atau turbo namanya. Oke, kalian sudah tahu? Nah, yang ketiga, pastinya nanti kalian harus bisa mempraktikkan kombinasi jalan, lari, lompat, dan mendarat dalam olahraga lompat jauh serta ya betul olahraga lempar turbo atau lempar roket. Oke, siap ya? Nah, kita belajar dulu tentang atletik. Apa itu atletik, teman-teman? Atletik gunakan dalam bahasa yang sederhana. Jadi atletik itu adalah jenis olahraga yang tumbuh dan bisa berkembang bersama dengan kegiatan alami manusia. Kegiatan alami manusia apa? Contohnya jalan atau lari, lompat. Kalian pasti melakukan hal-hal seperti itu. Oke, dan terdiri dari gerakan yang dinamis dan harmonis. Oke, jadi gerakannya itu enak dipandang. Oke, yang membutuhkan ketahanan dan sepenuhnya menggunakan kekuatan fisik manusia. Oke, tanpa bantuan alat jadinya ya, hanya murni kekuatan fisik kalian. Nah, atletik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon, yang berarti adalah lomba atau kontes. Atletik ini juga sering disebut dengan track and field sport atau olahraga lintasan dan lapangan. Kenapa Pak bisa dibilang begitu? Kalau atletik biasanya ada di stadion itu yang ada lintasan larinya. Nah, biasanya atletik digunakan atau dilombakan di stadion yang memiliki lintasan lari, jalan, atau kemudian ada olahraga yang lainnya, lempar seperti lempar lembing, cakram. Nah, itu ada di lapangannya. Jadi, kegiatannya ada di lintasan dan di lapangan. Nah, atletik ini adalah induk dari cabang olahraga. Iya, dia adalah mother of sport atau induk cabang olahraga. Karena apa? Atletik tadi terdiri dari jalan, lari, lompat, dan lempar. Contohnya kenapa jadi induk, Pak? Sepak bola. Sepak bola pasti ada jalannya, ada larinya, ada lompatnya, ada lemparnya, ya kan? Voli juga. Kemudian apapun pasti memiliki berkaitan dengan atletik. Nah, atletik juga termasuk olahraga yang paling tua dari yang lainnya karena dulunya sebelum olahraga atletik itu pada zaman dulu untuk manusia purba itu atletik digunakan untuk bertahan hidup, untuk mencari makan atau dengan berlari, jalan, melempar mangsanya, melempar targetnya atau kemudian bisa lompat ke sana ke sini. Nah, itu untuk bertahan hidup. Jadi berkembang sesuai dengan kegiatan alami manusia. Nah, sejarah atletik. Olimpiade pertama berlangsung di Yunani pada tahun 776 atau abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi sudah sangat lama sekali, sangat tua. Pada waktu itu atletik hanya perlombaan lari saja, hanya balapan Melayu tapi sudah diikuti oleh beberapa negara dan sudah banyak penontonnya. Kalau sejarah atletik di Indonesia, yaitu kita mengenal atletik sejak pemerintahan Hindia Belanda. Jadi pada zaman dulu di sekolah-sekolah itu sudah dimasukkan pelajaran tentang atletik. Nah, organisasi atletik pertama tahun 1917 yaitu NIAU,
Netherlands Indische Athletic Unie atau perkumpulan atletik di masa-masa penjajahan Belanda. Oke, di Indonesia sendiri, di Indonesia ya, pada 9 September 1950, PASI atau Induk Organisasi Atletik di Indonesia itu sudah didirikan. Oke, kita lanjut. Nah, atletik dibagi menjadi 4. Ada cabang jalan, cabang lari, ada lompat, dan betul, lempar. Ingat-ingat ya, ada 4 atletik cabangnya. Yang pertama apa? Jalan. Nah, olahraga jalan itu apa, Pak? Yang diperlombakan. Ada jalan cepat. Ini biasa sangat digunakan ketika event-event olahraga. Ada di PON, ada di SEA Games, bahkan sampai ke Olimpiade. Jadi jalan cepat untuk putra itu menempuh jaraknya 20 km. Kemudian ada lagi nomor yang 50 km. Sangat jauh, cukup jauh untuk kalian. Nah, kalau putri hanya 10 dan 20 km. Apa bedanya, Pak? Jalan dan lari. Nah, ketika perlombaan jalan cepat, ini jalan cepat itu harus mengharuskan pesertanya tadi, atletnya tadi berjalan secepat mungkin, namanya balapan ya cepet-cepetan, atau mungkin dengan, nah, yang harus digarisbawahi adalah seluruh telapak kaki menyentuh permukaan tanah agar tidak didiskualifikasi, dan tungkai kaki harus tegak lurus, tidak boleh ditekuk, karena jika menekuk maka menyerupai lari. Nah, kalau menyerupai lari maka akan didiskualifikasi. Oke. Kita lanjut ke cabang lari. Ini ya sangat banyak sekali nomornya. Ada lari jarak pendek, ingat-ingat. Ada jarak menengah, jarak jauh, estafet. Estafet adalah lari lombanya yang beregu. Jadi ada 4 pelari dalam satu timnya. Oke, kemudian ada lari halang rintang dan maraton. Maraton adalah perlombaan lari yang cukup jauh, menempuh jarak 42,195 km. Nah, ada juga yang half marathon, separuh dari maraton. Nah, lari jarak pendek ini biasanya menggunakan start jongkok. Kalau yang mulai jarak jauh, halang itu sudah menggunakan start berdiri. Jadi nanti kalian belajar tentang itu. Oke? Jaraknya diingat-ingat, ada mulai dari 60, 100, 200, 400 meter. Nah, kalau manusia tercepat di dunia ini, di bumi ini adalah Usain Bolt. Dia dari Jamaika. Dia adalah sprinter. Jadi lari cepat itu namanya sprinter. Kalau lari cepat itu namanya sprint. Oke ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke lompat. Lompat dibagi menjadi 4 yang harus kalian ketahui. Ada lompat jauh. Nah, lompat jauh nanti lomba adu-aduan lem lompat. Nah, lompat tinggi, betul. Dur-duran melompati. Nah, lompat galah adalah lompat tinggi juga tapi menggunakan tongkat panjang itu nanti untuk melompat dia. Kemudian ada lompat jangkit, jinjit-jinjit. Nah, kalau cabang lempar apa aja sudah kalian tahu? Betul, lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru yang menggunakan bola besi berat itu, kemudian ada lontar martil. Nah, kalau untuk kita usia anak-anak SD, lempar lembing ini dimodifikasi menjadi lempar, betul, lempar turbo atau lempar roket itu. Nah, kita ke materi intinya. Jadi kalian nanti harus bisa mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Oke, yang pertama adalah kombinasi jalan dan lari. Siapa sih nggak bisa jalan, angkat tangan. Oke, tentu kalian sudah bisa lompat, jalan atau iso do mlaku ya. Nah, sangat mudah gerakannya. Jadi mulai dari sini jalan berkelok-kelok menuju garis finish. Setelah sampai garis finish, pulang lagi dengan kalau tadi jalan, kemudian pulangnya kalian haruslah lari. Itu sangat mudah. Kemudian kombinasi lari dan lompat. Melayu, terus melompat. Oke, mudah juga, kalian pasti bisa. Kemudian kombinasinya yang ketiga yaitu jalan, lari, dan lompat. Ditambah lagi ono melayu, ono mlaku, ono lompat. Gimana itu, Pak? Nah, ini jalan dulu, kemudian lari, kemudian lompat. Nah, kalau lompat itu tumpuannya menggunakan satu kaki.
Kalau loncat itu tumpuannya 2 kaki. Ingat ya, lompat dan loncat itu beda tumpuan ketika akan melompat ini. Oke, saya. Kemudian kombinasi melompat dan mendarat. Melompat langsung mendarat. Mendarat kaki harus ditekuk, jangan diluruskan. Ini fungsinya untuk betul supaya kakinya tidak sakit. Oke. Dah, kita lanjutkan ke kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada lempar roket atau turbo tadi. Nah, yang pertama adalah kombinasi jalan dan lari pada gerakan awalan. Jadi, ketika lempar turbo itu ada awalannya, kemudian ada tolakannya sebelum dilempar, kemudian ada gerakan setelah melempar. Jadi ada 3 ya, awalan, tolakan sebelum melempar, kemudian gerakan setelah melempar. Bagaimana Pak gerakannya? Nah, ini adalah awalannya. Oke, bisa dilihat ya, jalan dulu, melangkah, kemudian akan ditolakkan ini sebelum dilemparkan itu turbonya, roketnya. Nah, kemudian setelah melemparnya. Jadi ada kombinasinya, ada jalan, kemudian di sini ada jalan lagi, kemudian ada melemparnya. Oke, sampai di sini paham kalian? Tugas kalian adalah silahkan menyimak video pada berikut ya. Saksikan dulu videonya, nanti kalian tirukan dan kalian kumpulkan biasa di grup PJJ PJOK kelas 5. Oke. Batas waktunya sampai kapan Pak? Hari Jumat pukul 6 sore atau pukul 18.00 WIB. Nah, demikian yang dapat Pak Ardi sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kalian paham. Jika belum paham, nanti bisa kita diskusi di grup WA. Kemudian ingat, jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam seharinya. Kalian harus melakukan itu setiap hari. Jangan sampai tidak. Oke? Oke, demikian dari Pak Ardi, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.